nih. Kalian sehat ya anak-anak? Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar ya. Hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema 3 dengan pelajaran PPKN. Nah, PPKN hari ini masih membahas tentang tata tertib. Tapi tata tertib ini, hari ini kita akan belajar tata tertib di sekolah. Di sekolah ada tata tertib. Jadi, yang mempunyai tata tertib itu bukan hanya di rumah saja, ya, tetapi di sekolah juga mempunyai tata tertib. Tata tertib termasuk jenis peraturan. Tata tertib di sekolah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya satu orang saja yang membuat tata tertib, tetapi banyak orang, sehingga mengakibatkan adanya kesepakatan bersama. Tata tertib di sekolah wajib dilaksanakan oleh siswa, guru, dan juga pegawai sekolah. Jadi, tata tertib bukan hanya dilaksanakan oleh siswa saja, bukan hanya guru saja, bukan hanya pegawai sekolah saja, tetapi semua orang yang ada di sekolah tersebut wajib melaksanakan tata tertib. Perbuatan tidak menaati tata tertib akan mendapatkan hukuman. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau kalian tidak menaati tata tertib yang ada di sekolah, berarti kalian akan mendapatkan hukuman. Tata tertib berkaitan dengan kewajiban dan juga larangan. Apa itu kewajiban? Apa itu larangan? Kewajiban adalah berkaitan dengan semua hal yang harus dilakukan. Tetapi kalau larangan berkaitan dengan semua hal yang tidak boleh dilakukan. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Apa perbedaan kewajiban dan juga larangan? Hal-hal yang harus dilakukan siswa. Ya, berarti ini adalah sebuah kewajiban. Nah, di sini ada anak yang belajar. Ya, siswa harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Bukan hanya ketika ada PR saja, bukan ketika mau ulangan saja siswa belajar, tetapi setiap saat, setiap hari siswa belajar. Supaya apa? Supaya menambah ilmu, supaya semakin pintar, ya. Yang berikutnya, nah, kewajiban anak-anak ketika dalam kelas, ya, mereka membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, membersihkan meja, dan juga ada yang menghapus tulisan di papan tulis. Membersihkan kelas bukan hanya satu orang saja yang mengerjakan, tetapi semuanya. Ya, dalam kelas pasti memiliki jadwal piket kelas. Nah, berarti orang-orang yang berpiket hari itulah yang akan mengerjakan piket kelas. Mengikuti upacara bendera, ya. Kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib, menggunakan seragam lengkap, lalu tidak ada yang berbisik-bisik dengan teman yang lain. Hal-hal yang harus dilakukan siswa lagi. Ya, ini dia, menggunakan seragam dengan lengkap. Jika hari Senin berarti kalian menggunakan topi, dasi, baju merah putih, dan juga menggunakan sepatu dan kaos kaki putih. Jangan salah seragam ya. Lalu memberikan salam, menghormati guru, ya, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang kalian temui. Berdoa. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan siswa. Nah, terlambat. Ya, kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh terlambat. Kalau kita terlambat, maka kita akan mendapatkan hukuman. Kita disuruh berdiri di depan, atau mungkin kita tidak boleh masuk ke kelas dulu. Dan juga kita akan ketinggalan pelajaran. Nah, yang berikutnya. Nah, ini dia mencontek. Ya, kita tidak boleh mencontek dan juga kita tidak boleh memberikan jawaban kita kepada teman kita. Itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan oleh semua siswa. Yang berikutnya, berantem. Ya, kita tidak boleh berantem ya anak-anak. Kita harus bisa hidup rukun dengan teman-teman
kita. Dan juga kita tidak boleh mencoret tembok atau mencoret fasilitas yang ada di sekolah. Nah, Ibu di sini ada 2 percakapan ya anak-anak. Kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Ya, jadi dari percakapan ini kita diajarkan untuk tidak terlambat, apalagi kita terlambat karena jajan dulu. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus masuk ke kelas tepat waktu dan juga kita tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Di sekolah itu sudah disediakan beberapa tempat sampah, jadi kita bisa membuang sampah di tempatnya. Percakapan yang berikutnya, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah belajar terakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan juga keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya anak-anak, ini adalah tata tertib dalam upacara dan juga tata tertib ketika masuk kelas, ketika di dalam kelas, dan juga tata tertib melaksanakan tugas piket. Anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang tata tertib di sekolah. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.